Katanya, kebetulan adalah hal yang luar biasa. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kami menghitung mundur 10 kebetulan luar biasa yang kamu nggak akan percaya. Di daftar ini, kita akan membahas kebetulan yang memiliki hasil yang positif. Suka lagu ini? Cek lengkapnya di link di bawah ini. Nomor 10, si kembar 3 yang bersatu kembali. Satu doppelganger aja udah aneh, tapi gimana kalau kamu punya 2? 3 bayi kembar laki-laki diadopsi secara individual oleh keluarga yang berbeda, dan gak ada yang tahu satu sama lain. Well, it's pretty unparalleled. I mean, you meet your 2 identical triplets. You can't compare it to anything. 18 tahun kemudian, 2 dari mereka bertemu karena kuliah di tempat yang sama. Saat kisah ini terkuak, kembaran ketiganya akhirnya mencari saudaranya. Karena ini sebuah reuni yang mengejutkan, 3 orang asing yang identik ini jadi subjek film dokumenter 2018 yang mencari tahu asal-usul gimana mereka dipisahkan. It was kind of like reality hitting like a tidal wave. We were a science experiment. These people split us up and studied us like lab rats. Kebetulan yang lebih nyeremin lagi terjadi kepada saudara kembar James Allen dan James Allen. Mereka menjalani kehidupan paralel dengan profesi, nama istri, dan nama anjing yang sama. Wow, kayak ngaca dong ya? His eyes are my eyes and my eyes are his eyes, and it's true. Nomor 9, pencuri di halaman depan. Paling nggak ada 1 orang nih yang masuk dalam daftar nakal Santa di Idaho tahun 2007. Tepat sebelum Natal, pengecat papan Michael Milhouse masuk berita di halaman depan Lewiston Tribune untuk mendekorasi jendela depan toko. Tapi kebetulan di halaman yang sama ditampilkan screen capture dari CCTV yang memperlihatkan Milhouse mencuri dompet. Dia bahkan pakai mantel kotak-kotak biru yang sama di kedua gambar itu, membuat bukti yang sangat jelas. Pembaca akhirnya dengan cepat melaporkan kejadian ini sehingga Milhouse akhirnya pun ditahan. Wah, ternyata memang Milhouse ini adalah Grinch yang merusak Natal ya. Nomor 8, foto Disney World yang menangkap pasangan. Once there was a princess. Was the princess you? And she fell in love. Was it hard to do? It was very easy. Suatu hari nanti, pangeranmu akan datang. Dan dia datang di kerajaan sihir. Dulu, waktu mereka masih tinggal di negara yang berbeda, jauh sebelum mereka bertemu dan jatuh cinta, Donna serta calon tunangannya Alex berfoto di tempat yang sama di Disney World. Saat Donna kecil dan keluarganya berpose dengan Mr. Smee, Alex didorong oleh ayahnya di belakangnya. Mereka menemukan hal ini saat melihat foto lama. Wah, takdir banget ya. I was happy that he proposed before, so I knew that it was because he loved me, not because he saw the picture and thought it was just meant to be, it was fate. Seenggaknya buat pasangan ini, keajaiban Disney benar-benar membuat hidup mereka lebih baik. Nomor 7, helikopter yang sama, umur yang berbeda. Ini dia anak yang punya cita-cita tinggi. Seorang anak laki-laki sedang menonton pertunjukan pesawat dengan kakeknya dan berfoto di helikopter Kiowa. Ini menginspirasinya untuk menjadi pilot. Dan 20 tahun kemudian, ia akhirnya mencapai mimpinya. Dia menemukan gambar itu dan mengenali helikopter Kiowa sebagai salah satu pesawat yang diterbangkannya. Karena penasaran, dia pergi ke hanggar dan mengecek nomor serinya. Ternyata dia menerbangkan helikopter yang sama dengan yang dia duduki saat kecil. Saat harapannya terwujud, langit adalah batasnya. Nomor 6, Hopkins menemukan buku penulisnya. Anthony Hopkins berperan di film adaptasi The Girl from Petrovka dan mau baca buku aslinya. Tapi dia nggak bisa menemukan buku itu dimanapun sampai dia melihat buku yang ditinggalkan di bangku. That's right, comrade. Do your duty. Ternyata itu adalah buku yang sangat dia cari selama ini dan akhirnya ia membawanya. What you reading? A book. Yes, what sort of book? It's a book, Miss Kenton. Lalu, waktu syuting, Hopkins bertemu dengan penulis buku itu, George Pfeiffer. Pfeiffer bilang ia meminjamkan bukunya kepada temannya yang menghilangkannya. Hopkins akhirnya menunjukkan buku yang ia temukan dan ternyata itu adalah buku Pfeiffer yang hilang. Wah, benar-benar kebetulan banget ya.
Nomor 5, penduduk desa menyelamatkan ayah dan anak di tahun yang berbeda. Xu Weifang, 80 tahun, tinggal di sungai bersama istrinya di Provinsi Jiangsu, Cina. Tahun 2018, ia menyelamatkan seorang anak laki-laki yang tenggelam di sungai, walaupun baru pulih dari cedera. Berita lokal akhirnya memberitakan upaya heroiknya. Dan setelah berbicara dengan anak laki-laki itu, Tuan Su ternyata menyelamatkan ayah dari anak itu 30 tahun yang lalu karena tenggelam di sungai yang sama. Ini antara Tuan Su adalah malaikat pelindung keluarga mereka, atau kayaknya udah saatnya deh Provinsi Jiangsu bikin pagar supaya nggak ada yang tenggelam lagi. Nomor 4, mobil Franz Ferdinand memprediksi gencatan senjata. Perang Dunia Pertama secara universal terjadi saat pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pada tahun 1914, membuka perang 4 tahun di Eropa sebelum berakhir pada 11 November 1918, yang dikenal sebagai Hari Gencatan Senjata. I heard that it started when a bloke called Archie Duke shot an ostrich because he was hungry. I think you mean it started when the Archduke of Austro-Hungary got shot. Anehnya, hari perdamaian ini tampaknya sudah diprediksi saat permulaan perang. Ferdinand ditembak mati saat mengendarai mobilnya, dan mobil tersebut disimpan di Museum Sejarah Militer Austria. Plat nomornya adalah AIII 118, yang dapat diartikan sebagai A untuk armistice dan tanggal berakhirnya perang. Wah, lucu ya, hari perdamaian bisa sama dengan plat mobilnya. Menarik. Nomor 3, Anne Parrish menemukan buku masa kecilnya. Penulis Amerika Anne Parrish terinspirasi dari Jack Frost and Other Stories yang dia punya saat kecil, dan akhirnya menulis beberapa novel dan buku anak-anak. Saat berlibur ke Paris di tahun 20-an, dia dan suaminya melihat toko buku lokal dan menemukan salinan lama dari buku Jack Frost yang dia suka saat kecil. Anehnya, saat menemukan buku itu kepada suaminya, dia menemukan nama dan alamatnya tertulis di selebaran. Parrish dipersatukan kembali dengan buku favoritnya walaupun sudah beda benua. Tapi gimana ya cara buku itu pergi dari Amerika ke Prancis? Nomor 2, Violet Jessop selamat dari 3 kapal tenggelam. Violet Jessop bekerja di atas kapal untuk White Star Line sepanjang awal abad 20, bahkan setelah dia mengalami 3 bencana saat bekerja. Dia naik kapal Olimpik yang bertabrakan dengan kapal perang, dan beberapa bulan kemudian dia jadi salah satu yang selamat dari kapal Titanic, bahkan sempat merawat bayi yang hilang di Sekoci. Di awal Perang Dunia Pertama, dia bekerja sebagai perawat di kapal Britannic yang menabrak ranjau bawah air di Laut Aegea dan tenggelam. Jessop mampu bertahan dari cedera kepala akibat baling-baling, dan lagi-lagi lolos dari bencana. Kalau kayak gini, namanya beruntung atau sial ya? Ini semua aneh banget sih, tapi masih dalam arti yang baik. Kalau kamu gimana? Pernah nggak sih kamu mengalami kebetulan yang menakutkan? Nah, kita punya satu lagi nih yang bakal bikin kamu kaget. Tapi sebelumnya, kita masih punya beberapa kebetulan seru lainnya yang kamu nggak bakal percaya. Putra Abraham Lincoln diselamatkan dari kereta api oleh saudara John Wilkes Booth. Untung dia terlatih ya. Seorang pria Chicago menangkap 2 bayi yang jatuh di bulan yang berbeda loh. Anak yang hilang berjalan di latar belakang foto bapaknya. Boleh foto sekali lagi nggak sih? Shakespeare punya banyak koneksi dengan kitab Psalm 46. 46, Thistai Magic Number. Whose soul is greater than the ocean, and her spirit stronger than the sea's embrace. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, tim paduan suara menghindari ledakan di gereja. Gereja Baptis di Nebraska mengalami kebocoran gas pada tanggal 1 Maret 1950. Ini menyebabkan ledakan yang menghancurkan gedung dan pasti akan membunuh semua orang di dalamnya. Ya, itu kalau emang beneran ada orang. All across the country, people were asking themselves, why was the choir late? Was it luck? Or was God watching out for these people? Anehnya, semua anggota paduan suara yang dijadwalkan untuk berlatih malam itu terlambat karena alasan masing-masing. Ketiduran, pekerjaan rumah yang belum selesai, mobil rusak, program radio yang menarik, dan bahkan karena malas. When we found out that everyone was safe
and that no one was in the explosion. We were standing there holding each other's hands, and one of the members said, "Let's give thanks to God," and we offered a prayer. Semua alasan ini menghalangi mereka datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka dari kematian. Beruntung karena masih hidup, mereka hanya bisa berpikir, apakah ini keberuntungan, kebetulan, atau takdir Tuhan? What happened here was a miracle. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video hebat lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan saksikan video baru setiap hari.